Kemudian ini mata pelajaran apa Pak Eko? Pelajaran IPAS. IPAS ya, pakai IPAS. Ini program tahunannya. Kemudian program semester. Oh ya ini saya tentang dulu ya. Halo teman-teman apakah sudah menyaksikan video sebelumnya dari opening video ini? Nah, video-video opening tersebut merupakan gambaran tentang supervisi klinis. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kepada teman-teman tentang apa sih sebenarnya itu supervisi klinis, bagaimana ciri dan karakteristiknya, prinsip, tujuan, urgensinya, dan masih ada banyak lagi penjelasan-penjelasan yang akan kami sampaikan secara ringkas dan tepat untuk teman-teman online. Jadi teman-teman, supervisi klinis adalah proses tatap muka yang dilakukan antara supervisor dan guru yang membicarakan hal mengajar dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan profesional guru serta perbaikan proses mengajar yang ada di dalam dunia pendidikan. Lalu bagaimana cara kita bisa membedakan tentang kegiatan lain dengan kegiatan supervisi klinis? Di sini kami sudah membedakan atau sudah merangkum ada 5 ciri supervisi klinis. Nah, ciri yang pertama adalah bimbingan supervisor pada guru bersifat bantuan. Jadi antara kepala sekolah sebagai supervisor dan guru itu saling membantu tentang perbaikan proses mengajar. Jenis yang kedua atau ciri yang kedua adalah jenis keterampilan yang akan disupervisi harus melalui kesepakatan antar guru dan supervisor. Artinya kegiatan supervisor sudah jauh hari sudah ditentukan jadwalnya untuk hari pelaksanaan. Ciri yang ketiga yakni sasaran supervisi hanya berlaku pada keterampilan tertentu. Artinya antara kepala sekolah sebagai supervisor sudah menentukan keterampilan-keterampilan apa yang akan dilaksanakan atau yang akan dinilai dari seorang guru, sehingga guru sudah bisa menyiapkan keterampilan apa yang akan dia bawakan saat sedang proses mengajar. Ciri yang keempat yakni instrumen supervisi dikembangkan dan disepakati melalui kontrak. Sama halnya seperti yang ketiga, yaitu sudah ada kesepakatan antara supervisor dan guru. Ciri yang kelima yakni penilaian diberikan dengan segera dan objektif. Artinya ketika seorang guru sedang disupervisi, maka penilaian diberikan oleh kepala sekolah atau supervisor diberikan pada hari itu juga, dan penilaian tidak berat sebelah atau benar-benar objektif. Lalu sebenarnya apa sih urgensi atau tujuan dari supervisor klinis atau supervisi klinis? Jadi tujuannya adalah membantu guru dengan pengembangan profesional guru sekaligus untuk perbaikan proses pengajaran, juga peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa profesional guru sehingga bisa melahirkan dunia mengajar yang berkualitas. Tujuan pokok dari supervisi klinis yang diharapkan adalah untuk menghasilkan guru yang profesional dan bertanggung jawab secara profesinya dan memiliki komitmen yang tinggi sebagai seorang guru. Tujuan dari supervisi klinis adalah sebagai pengajaran yang efektif dengan menyediakan banyak umpan balik, dapat memecahkan masalah, membantu guru dalam mengembangkan kemampuan dan strategisnya dalam mengajar di kelas. Selain itu sebagai bentuk evaluasi untuk guru dan membantu guru untuk berperilaku baik serta profesional menjadi seorang guru. Dikutip dari pendapat Sahertian 2010 bahwa ada 5 prinsip supervisi klinis. Yang pertama, supervisi klinis harus berdasarkan dari inisiatif para guru lebih dahulu. Berarti ada ide yang dimulai dari guru ke supervisor. Selanjutnya, yang kedua, ciptakan hubungan manusiawi yang bersifat interaktif dan dengan rasa kesejawatan. Yang ketiga, ciptakan suasana yang bebas. Yang bebas di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, objek kajian adalah kebutuhan profesional yang guru alami langsung. Jadi kajiannya, objeknya adalah yang berdasarkan pengalaman guru saat di dalam kelas. Prinsip yang terakhir ada pada perhatian dipusatkan pada unsur yang lebih spesifik yang harus diangkat untuk diperbaiki. Masuk pada model supervisi klinis, ada 5 model supervisi klinis. Yang pertama, proses supervisi klinis. Jadi bagaimana supervisi klinis dijalankan antara supervisor dan guru. Lalu kedua, ada interaksi antara guru dan murid, karena itu yang akan diuji dan akan dilihat oleh supervisor. Yang ketiga, bagaimana performansi guru dalam mengajar. Yang keempat,
adanya hubungan antara guru dengan supervisi. Hubungan di sini adalah hubungan yang profesional. Yang kelima, analisis data berdasarkan peristiwa yang nyata dan aktual di kelas yang dialami oleh guru dengan murid-muridnya. Pada bagian teknik komunikasi supervisi klinis terlibat dari berbagai banyak unsur, yaitu mulai dari penyampaian informasi, yang menerima informasi, apa isi informasi tersebut, media dan tanda yang digunakan dengan bahasa yang bisa saling untuk dimengerti. Ada unsur lain, pertama adanya gangguan dan respon pada konteks komunikasi supervisi klinis, kedudukan supervisor dan yang disupervisi sebagai pengirim dan penerima pesan. Lanjut pada komunikasi klinis, ada dua sikap supervisor pembelajaran yang kemudian bisa memengaruhi proses berkomunikasi, yaitu sikap yang menghambat dan sikap yang membantu. Pengirim pesan yang menghambat dan penerima pesan yang membantu antara lain, pertama ada evaluasi, ada penguasaan, ada manipulasi, ada bentuk tidak memerhatikan, ada bersikap super dan kaku. Saya akan membahas tentang tugas pokok pengawasan klinis yang terbagi atas 4. Yang pertama itu menyusun program pengawasan sekolah, dan yang kedua memantau pelaksanaan 8 standar, dan yang ketiga yakni menilai administrasi, akademis dan fungsional, dan yang keempat melakukan pengawasan di daerah khusus. Daerah khusus di sini adalah daerah terpencil atau terbelakang. Standar kualifikasi pengawas sekolah. Nah, menurut KBBI, kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh sesuatu, keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, menduduki jabatan, dan sebagainya. Kualifikasi adalah ijazah jenjang pendidikan yang harus dimiliki oleh pengawas sesuai dengan sejenis, seperti sebagai berikut. Yang pertama yakni pengawas TK, RA, dan SD maupun MI. Nah, untuk poin pertama yakni pendidikan minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi terakhir. Pada poin B yakni guru TK, RA, SD maupun MI, baik guru sendiri maupun kepala sekolah, yakni bersertifikasi pendidikan sebagai guru dengan kerja minimal 8 tahun di sekolah tersebut. Pada poin C, yakni memiliki pangkat minimal penata atau golongan bawah 3C. Dan yang poin D, berusia 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas di satuan pendidikan. Dan pada poin E, memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi. Dan pada poin terakhir, yakni lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Standar kualifikasi pengawas sekolah. Yang pertama yaitu pengawas SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK atau MAK. Pendidikan minimal Magister S2, kependidikan berbasis sarjana S1 dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Guru SMP atau MTS bersertifikasi pendidik sebagai guru SMP atau MTS dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau MTS, atau kepada sekolah SMP atau MTS dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun untuk menjadi pengawas SMP MTS. Kemudian yang selanjutnya adalah pengawas SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK atau MAK. Yang pertama, memiliki pangkat minimal penata golongan 3 atau C, berusia 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas di satuan pendidikan. Kemudian memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir yakni jenjang dan pangkat pengawas sekolah. Pemerintah, PAN dan RB nomor 21 tahun 2010 pasal 5 terkait tugas pokok pengawas sekolah adalah
melaksanakan tugas pengawas akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, kemudian pelaksanaan pembinaan, kemudian pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, kemudian penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru. Serta yang terakhir adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Yang pertama yaitu pengawasan sekolah muda, pengawasan sekolah madya, dan pengawasan sekolah utama. Terima kasih.